إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di setiap khutbah Jumat, di awal khutbah, para khutbah senantiasa mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluknya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan rezeki dari atas langit dan dari dalam bumi. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan seluruh makhluknya. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Qalam, yaitu pena. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan seluruh makhluknya, Allah sudah mentakdirkan, menuliskan takdir seluruh makhluknya. Allah perintahkan kepada pena untuk mencatat seluruh kejadian yang akan terjadi, yang akan menimpa makhluknya. Yang ini disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatatkan seluruh takdirnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dengan seluruh isinya, dengan seluruh perhiasannya, dengan seluruh kekayaannya. Allah menciptakan bumi dengan seluruh perhiasannya dan kekayaannya. Allah cuma membutuhkan waktu 6 hari dan Allah tanpa merasa lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat satu-satunya. Dialah yang maha pencipta, dialah yang maha pemurah, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang paling berhak satu-satunya untuk diibadai. Tiada ilah yang paling berhak untuk diibadai melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hidup di dunia ini sebetulnya rumusnya cukup simpel. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah.
sekarang kita semua bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal. Baik itu mereka bekerja di sektor pemerintahan atau sektor proyek dan sebagainya, mereka bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Ini merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan makan kepada anak istri kita dengan cara yang halal, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, hidup di dunia ini simple. Cuman kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya dan rezekinya. Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya dan perhiasannya dan kekayaannya. Allah cuman meminta kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah nyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepada diriku." Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hidup di dunia ini, kita berjalan di permukaan bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, harus kita pandai-pandai berkalkulasi, harus kita pandai untuk kita bisa membawa diri, menempatkan diri kita dengan baik. Baik itu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan horizontal kepada Allah ataupun vertikal dan horizontal kepada Allah dan seluruh dan manusia dan makhluknya. Kita harus bisa membawa diri, harus kita bisa bermuamalah, berinteraksi, bersosialisasi dengan seluruh makhluk Allah dengan baik. Dan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian berkembang biak dengan populasi yang cukup banyak supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah kehidupan di dunia ini, bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kita memiliki prinsip, kita memiliki kode dalam hidup. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita upayakan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah mengiringi langkah kita, dan Allah senantiasa akan membantu seorang hambanya ketika hambanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bahwasannya setiap manusia itu level tingkat keimanannya berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kadar rezeki yang berbeda, dengan iman yang berbeda, dengan segala sesuatu yang berbeda. Tidak sama antara imannya seorang yang satu dengan yang lainnya. Tidak sama kadar rezekinya seorang yang satu dengan yang lainnya. Semuanya telah diatur oleh Allah dengan cakap. Allah mengatur sedemikian rupa, dan Allah tidak akan pernah salah mengatur urusannya kepada hambanya. Allah memberikan urusan kepada hambanya dengan cara yang terbaik. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa si fulan diberikan rezeki yang melimpah, sedangkan saya tidak kunjung baik, tidak kunjung membaik rezeki saya. Allah tahu kadar keimanan kita. Allah tahu kadar bahwasanya mungkin ketika kita diberikan rezeki oleh Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak tahan diri, mungkin iman kita goyang dan sebagainya, sehingga Allah menunda untuk memberikan rezekinya kepada seorang hamba. Ayyuhal muslimuna ibadallah, bahwasanya kadar keimanan, dan ini sudah dinyatakan ketika Jibril alaihi salatu wassalam dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril membawa pesan kepada sahabat dan seluruh manusia. Jibril ketika itu datang kepada Rasulullah dengan berwujud manusia. Dia memakai baju yang putih bersih, dia dengan rambutnya yang hitam legam. Tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir. Seorang musafir bajunya lusuh, kusut, masai. Kemudian rambutnya kusut dan wajahnya berdebu dan sebagainya. Tapi ketika itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah, bajunya putih bersih, dan dia tidak ada tampak bahwasanya dia seorang musafir. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah bersama para sahabatnya. Dia sandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Dia letakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya
ketika seorang bertanya, dia harus totalitas ketika dia bertanya. Dan dia harus memperhatikan jawaban yang akan disampaikan. Dan Jibril sebagai penanya. Dan ketika itu Jibril sesungguhnya seorang guru. Tapi dia ingin memberikan pelajaran kepada sahabat ketika itu. Jibril meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur Ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta. Maka Jibril bertanya, ya Muhammad, beritahukanlah kepada diriku apa itu Islam. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-Islam yaitu engkau bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat bahwasannya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat. Kemudian engkau mengerjakan puasa. Engkau mengeluarkan zakat. Engkau menegakkan puasa. Kemudian engkau menunaikan haji di Baitullahil Haram jika dirimu mampu. Lalu sang penanya yaitu Jibril, dia mengatakan sadaqta, bahwasanya engkau telah benar. Maka Umar bin Khattab sebagai perawi hadis ini dia mengatakan, kami merasa heran. Dia bertanya, dia membenarkan. Lalu Jibril dia bertanya dengan pertanyaan kedua. Akhbirni anil iman. Tolong beritahukanlah kepada diriku apa yang dimaksud dengan iman. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'minu bil yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Dia bertanya tentang iman, ya Muhammad, beritahukanlah kepada diriku apa itu iman. Maka dikatakan oleh Rasulullah, iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman Antuk billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusannya, rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Maka Jibril mengatakan sabdaqta, engkau benar. Dan hadis ini masih ada lanjutannya. Intinya bahwasannya iman, rukun iman itu ada, dan kita dilarang untuk mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rukun iman yang 6, satu pun kita dilarang untuk mengingkarinya. Mungkin orang akan mengingkari perkara yang ke-6, rukun iman yang ke-6. Ada beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu terhadap hambanya. Allah telah mentakdirkan kepada kita perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dan itu harus kita imani. Dan jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menentukan segala sesuatu dengan kadar keimanan seorang hamba. Ayuhal muslimuna ibadallah. Dan setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas keimanannya. Dan Allah tidak akan memberikan beban yang berat kepada hambanya ketika hambanya tidak mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya ketika hambanya tidak mampu untuk memikulnya. Fattaqullaha mastata'tum. Berimanlah kalian, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Tahukah kita bahwasanya di antara sekian banyak makhluk yang bernama manusia, ternyata ada manusia pilihan Allah yang mereka justru ujiannya paling terberat, ujiannya paling terbesar di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asyaddun nasil bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Bahwasanya orang manusia yang paling terberat ujiannya, mereka adalah para anbiya dan para rasul. Mereka itu adalah ujian yang paling terberat menghadapi manusia, umat-umat mereka yang berbagai macam manusia. Ada seorang nabi dan rasul tidak memiliki pengikut. Dan ini ujian yang paling terberat yang Allah ujikan kepada para anbiya dan para rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, Siapa mereka? Mereka adalah para ulama. Yang semisal dengan derajatnya para anbiya adalah mereka para ulama. Al-ulama bimakna al-kalimah. Al-ulama yang mereka benar-benar dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di muka bumi ini, mereka adalah para ulama. Yang mereka takut ketika hendak disuap, mereka tidak mau. Mereka takut ketika diberi jabatan, mereka tidak mau. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Inilah manusia-manusia yang mereka memiliki level tingkat
yang mereka mendapatkan ujian yang paling terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para anbiya dan para rasul yang mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah di muka bumi, dan ini tidak mudah. Demikian pula dengan para ulama untuk menyampaikan risalah agama Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan ini tidak mudah. Ada rintangan, ada halangan, ada godaan, ada berbagai macam cara yang hendak ditumbangkan oleh syaitan dan bangsa manusia. Yang ini tentunya itu terdiri dari kadar keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, jangan kita merasa pesimis, jangan kita merasa bahwasannya apalah artinya diriku, bahwasanya aku beribadah kepada Allah tapi Allah tidak memberikan rezeki kepada diriku. Tenang bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dari kita lahir di permukaan bumi, sebelum kita lahir di permukaan bumi, kita sedang di perut ibu kita. Allah telah mengutus seorang malaikat, fayursalu alaihimul malaik. Allah perintahkan kepada Allah utus malaikat untuk masuk ke dalam perut seorang ibu untuk mencatatkan 4 perkara tentang rezekinya, tentang kehidupannya, tentang ajalnya, tentang kehidupannya, bahagia atau sengsara. Allah sudah gariskan ketika di perut seorang ibu. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan kita menjadi manusia-manusia yang pesimis bahwasanya kenapa saya diuji, kenapa demikian. Bahwasanya iman ini adalah perkara yang sangat penting, yang ini tidak bisa kita gadaikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala disebutkan oleh gurunya Al-Imam Al-Humaydi di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Al-Imam Al-Humaydi adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, katabtu nahwa 1080 rajula alladhina kanu yaquluna al-imanu nutqu bil lisan واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Al-Imam Al-Bukhari dia mencatat, meriwayatkan hadis dari orang-orang pilihan yang itu tidak sembarangan dia meriwayatkan. Dia mengatakan, aku mencatat sekitar 1080 orang rawi yang mereka semua mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu diyakini dalam hati, dan iman itu akan bertambah dan berkurang grafiknya. Iman itu tidak ada yang flat, tidak ada yang sama. Iman itu tiap hari grafiknya naik turun, dan ini yang akan dicatat hadisnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, iman ini grafiknya naik turun, dan ini yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Definisi iman, al-imanu nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalu bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman yang diartikan oleh ahlu sunnah, iman adalah harus diucapkan dengan lisan, harus diyakini dalam hati, dan iman itu harus diimplementasikan dengan seluruh anggota badan. Iman itu grafiknya naik turun. Dia akan beriman dengan ketaatan kepada Allah, dan iman akan mengalami degradasi ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita adalah meminta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap istiqamah di atas agama Allah, supaya kita bisa istiqamah untuk menjalankan ketaatan agama Allah sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها المسلمون عباد الله, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya tidak memperpanjang dari khutbah yang pertama. Al-khulasa intisari dari khutbah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, dan Allah menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah telah mentakdirkan seluruh perkara yang terjadi dengan makhluknya, dan ini adalah perkara yang berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menggariskan segala sesuatu kepada hambanya, dan yakinlah bahwasanya itu yang terbaik untuk diri kita, dan kita yakini bahwasanya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan ingatlah bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah tidak pernah tidur, dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah itu setiap sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Nazalu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, hal min sa'il fa'u'tiya lahu, hal min mustaghfir fa'aghfiru lahu. Apakah ada dari hambaku di sepertiga malam, dia bangkit, dia bangun
dia menegakkan salat malam, lalu dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah. Dia meminta hajatnya. Ketika hambaku meminta hajatnya, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Dan ketika hambaku dia meminta ampunan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku malu ketika hambaku mengangkat tangannya dan aku tidak mengabulkan doanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, yakinlah bahwasanya Allah akan menolong hambanya karena Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, tidak ada perkara yang lebih baik kecuali kita kembali kepada jalannya Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakinlah bahwasanya doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Berdoalah setiap saat, setiap waktu, khususnya di waktu-waktu mustajabah. Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba. Yakinlah bahwasanya segala sesuatu itu akan menjadi perkara yang terbaik bagi diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salah.